Skenario A9 Scudetto Serie A musim 2021-22. Bagaimana jika poinnya sama? Skenario A9 untuk meraih Scudetto Serie A musim 2021-22. Bagaimana perhitungan klasemen Serie A jika poin yang didapat AC Milan dan Inter Milan sama? Siapa yang akan menjadi juara Serie A? Inter Milan telah melewatkan momen krusial untuk merebut puncak klasemen dari AC Milan. Pada laga tunda melawan Bologna, Inter kalah dengan skor 2-1. Kekalahan ini tak lepas dari blunder kiper Leonardo. Sementara itu, setelah dua laga beruntun bermain imbang 0-0, Milan bangkit dan selalu menang pada 3 laga terakhir. Walau kinerja lini depan Milan masih belum maksimal, pertahanan yang kokoh jadi kunci sukses Rossoneri musim ini. Milan kini unggul 2 poin dari Inter di klasemen. Kedua tim sama-sama sudah memainkan 35 laga. Hanya 3 laga tersisa dan persaingan untuk gelar Scudetto masih terbuka. Simak skenario AC Milan meraih Scudetto Serie A berikut ini ya. AC Milan berada di atas angin dalam persaingan gelar Scudetto. Keunggulan 2 poin bisa menjadi faktor krusial bagi Milan dengan 3 pertandingan yang tersisa. Skenario AC Milan untuk meraih Scudetto sangat sederhana. Memenangkan 3 laga tersisa, Milan akan mendapat 86 poin jika mampu memenangkan semua laga. Di sisi lain, poin maksimal yang didapat Inter adalah 84. Menang pada 3 laga tersisa bukan perkara mudah bagi Milan, sebab Milan masih harus berjumpa Hellas Verona, Atalanta, dan Sassuolo. Performa ketiga tim sulit ditebak dan bisa memberikan kejutan besar. Atalanta mengalami kemerosotan tajam musim ini. Verona punya Giovanni Simon yang tajam. Sassuolo adalah tim dengan komposisi pemain depan yang menjanjikan. 3 laga ke depan akan cukup merepotkan bagi Milan. Dengan 3 laga tersisa, ada peluang poin yang didapat AC Milan dan Inter Milan sama ketika musim berakhir. Skenario itu terjadi jika Milan sekali imbang dan 2 kali menang, sementara Inter selalu menang. Jika skenario di atas terjadi, maka jumlah poin yang didapat AC Milan dan Inter Milan akan sama, yakni 84. Nah, jika begitu, siapa yang akan meraih Scudetto? Merujuk pada regulasi yang berlaku, ada 6 poin yang dipakai untuk menentukan posisi klasemen, yakni poin, head-to-head poin, head-to-head selisih gol, jumlah gol dicetak, dan undian. AC Milan unggul dalam hal head-to-head poin dengan Inter. Sebab dari 2 pertemuan di Serie A musim ini, Milan mampu mengalahkan Inter dengan skor 2-1. 1 laga lain berakhir dengan imbang 1-1. Jadi, jika poin Milan dan Inter sama, Rossoneri akan meraih Scudetto. Tawaran terbaru Milan ditolak. Transfer Romagnoli ke Lazio hampir rampung. Alessio Romagnoli dikabarkan hampir merampungkan transfernya ke Lazio setelah menolak tawaran perpanjangan kontrak terakhir dari AC Milan. Pertandingan antara Rossoneri dan Bianco Celesti pada Giornata 34 Serie A beberapa waktu lalu merupakan momen spesial bagi Romagnoli yang diperkirakan akan meninggalkan San Siro untuk bergabung klub ibu kota pada bursa transfer musim panas nanti. Pada kenyataannya, negosiasi antara kedua belah pihak semakin mendekati konklusi positif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, Milan belum menaikkan tawaran awal mereka di angka 2,8 juta euro atau 44,8 miliar rupiah per tahun kepada kapten mereka. Dan karena itulah, pemain internasional Italia tersebut mulai memikirkan masa depannya, juga lantaran Sven Botman diperkirakan bakal mendarat dari Lille sebelum musim depan bergulir. Negosiasi dengan Lazio terkait transfernya telah dimulai dan kedua belah pihak sangat antusias soal transaksi tersebut. Mereka telah mengajukan tawaran meyakinkan berdurasi 5 tahun dengan nilai 3,2 juta euro atau 51,2 miliar rupiah plus bonus kepada bek tengah 27 tahun yang siap menerima proposal tersebut. Satu-satunya hal yang tersisa adalah mencapai kesepakatan terkait komisi agennya. Namun ada optimisme bahwa transaksi tersebut bakal rampung dalam waktu dekat ini. Kendati demikian, sebelum itu,
Romagnoli perlu fokus untuk menutup musim ini bersama Rossoneri yang saat ini tengah bersaing sengit dengan Inter dalam perburuan Scudetto, mengingat keduanya hanya terpaut 2 poin di peringkat pertama dan kedua. Meski ganti pemilik, Milan masih bakal tuntaskan transfer Botman. AC Milan diperkirakan masih akan merampungkan transaksi untuk memboyong pemain bertahan Lille Sven Botman meskipun sudah berganti pemilik. Terdapat begitu banyak spekulasi yang beredar di media bahwa penjualan Rossoneri ke Investcorp dari Elliott Management kemungkinan akan memberikan pengaruh pada transaksi yang saat ini tengah diupayakan Paolo Maldini dan Ricky Mazzara. Kendati demikian, Calcio Mercato menuliskan bahwa meski perusahaan asal Bahrain tersebut bakal menjadi pemilik baru Il Diavolo, ternyata tidak akan memberikan dampak pada transaksi-transaksi yang saat ini sedang berupaya dirampungkan klub. Dengan salah satunya adalah negosiasi transfer Botman. Telah ada kesepakatan total terkait bek tengah 22 tahun tersebut, dan dalam waktu dekat ini akan ada persetujuan pasti untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani. Ia akan bergabung dengan Rossoneri untuk menggantikan Kapten Alessio Romagnoli yang kini tampaknya hampir pasti akan angkat kaki dari San Siro setelah 7 tahun bersama demi merapat ke Lazio, tim yang ia dukung sejak masih kecil. Investcorp tampaknya memang bertekad melanjutkan pondasi yang telah dibangun Elliott dengan luar biasa selama 3 tahun mereka mengelola Milan yang kala itu berada di ambang kebangkrutan. Karena itulah, pemain internasional Belanda tersebut diperkirakan akan tetap didatangkan dari Lille sebagai tambang kekuatan di lini pertahanan klub dan menjadi tandem jangka panjang Fikayo Tomori. Menarik disaksikan bagaimana situasi tersebut nantinya bakal berkembang. Kessie ingin cetak gol perpisahan sebelum tinggalkan Milan. Frank Kessie dikabarkan ingin mencetak gol perpisahan untuk AC Milan sebelum meninggalkan klub dengan status bebas transfer musim panas nanti. Kessie diperkirakan akan meninggalkan Rossoneri dengan status bebas transfer musim panas mendatang, namun hingga saat itu tiba, ia akan terus menjadi pemain penting bagi raksasa Serie A tersebut. Pemain internasional Pantai Gading tersebut telah memutuskan meninggalkan Milan pada penghujung musim ini dan sebagai gantinya, ia akan bergabung Barcelona dengan status bebas transfer. Kendati demikian, sejak kabar tersebut lebih kurangnya sudah terkonfirmasi, ia masih belum kunjung persembahkan gol untuk klubnya saat ini. Pada kenyataannya, gol terakhirnya datang pada awal Februari lalu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, gelandang 24 tahun tersebut tengah memburu gol perpisahan dengan hanya 3 pertandingan tersisa di Serie A musim ini. Jika selama prosesnya Rossoneri bisa mendapatkan hadiah penalti, maka ia dipastikan akan menyambar kesempatan dari titik putih tersebut. Selain gol, jelas bahwa Kessie akan menjadi pemain penting Milan dalam banyak aspek lainnya. Pengalaman contohnya akan menjadi kunci untuk apa yang dimiliki skuad yang sangat mudah secara keseluruhan. Dengan Ismael Benester yang mengalami cedera, kehadirannya menjadi semakin krusial. Selain itu, mantan bintang Atalanta tersebut juga bisa bermain sebagai playmaker yang membuatnya menjadi alternatif spesial di tengah terpuruknya performa Brahim Diaz.